Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Oke teman-teman, kami dari kelompok 5, ada Selviani Astuti Jemino, Meldi Wilmina Pandi, dan Priscilla Noviola. Di sini, kami akan membahas tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama, Rencana Pelajaran tahun 1947 atau disebut dengan Kurikulum 1947. Kurikulum ini dibuat tepat setelah 2 tahun peristiwa proklamasi kemerdekaan. Kurikulum ini menekankan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Yang kedua, Rencana Pelajaran Terurai 1952 atau disebut dengan Kurikulum 1952. Kurikulum ini menekankan bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran sehingga dilaksanakan dengan konsep tematik yang sifatnya aktif, kreatif, dan produktivitas. Yang ketiga, Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini berfokus untuk pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Yang keempat, Kurikulum 1968. Kurikulum ini memiliki ciri materi dan jenjang pendidikan yang rendah memiliki korelasi dengan jenjang pendidikan selanjutnya. Tujuan kurikulum ini membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Yang kelima, Kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Kurikulum ini memiliki metode, materi, dan tujuan pengajaran. Yang keenam, Kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keanggotaan. Kurikulum ini sering disebut dengan Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, yaitu dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, berdiskusi, hingga melaporkan hasil. Yang ketujuh, Kurikulum 1994. Kurikulum ini dibuat dari hasil kombinasi dari Kurikulum 1975 dan 1984. Namun mendapatkan kritikan karena menambahkan mata pelajaran lokal seperti bahasa daerah, kesenian, dan lainnya. Hal ini dianggap sangat berat bagi siswa. Yang kedelapan, Kurikulum berbasis kompetensi 2004. Kurikulum ini sebagai pengganti dari Kurikulum 1994. Suatu program berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Yang kesembilan, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006. Pada kurikulum ini, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan guru dituntut untuk membentuk silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Penyusunan KTST menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Kependidikan daerah tersebut. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Yang ke-11, Kurikulum Merdeka.
Kurikulum merdeka adalah konsep pendidikan yang memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam pembelajaran, memungkinkan siswa untuk memilih mata pelajaran yang ingin mereka pelajari sesuai dengan minat dan bakat mereka. Tujuan dari kurikulum merdeka adalah memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Kesimpulan, perkembangan kurikulum dirubah agar sesuai dengan tuntutan zaman dan perkembangan teknologi, meningkatkan kualitas pembelajaran, mengakomodasi kebutuhan peserta didik, serta menyongsong perubahan global. Sekian pembahasan materi dari kami. Oke teman-teman, terima kasih semuanya.